فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، indaki Abdullah Batam. Apa hukum meluruskan shaf? Hukumnya wajib. Dalilnya? Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum. Baik, perintah menunjukkan makna asalnya wajib. Dan pelurusan ini bisa terwujud dengan apa saja. Indah ya Muhammad Raga. Bagaimana lurusnya shaf bisa terwujud? Nah, baik, barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hadu bil a'naq, untuk mensejajarkan, meluruskan leher-leher jamaah. Kemudian apa? Dengan pundak-pundak, agar pundak-pundak juga ditempelkan sehingga lurus, sejajar. Kemudian ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Baik, dengan itu apabila posisi lurus maka akan lurus shaf. Dan pada sebagian lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan yang terkandung di situ lurus dan rapat. Lafaz apa itu? Indah ya Qadir. Nah, russu sufufakum. At-taras tercakup padanya lurus dan rapat. Russu sufufakum. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif wafaqahullahu taala, babu wujub ittikhadil musalli sutratan baina yadayhi. Bab tentang wajibnya seorang yang salat mengambil suatu sutrah di hadapannya, yaitu ketika seorang hendak salat maka hendaknya dia menjadikan sesuatu di hadapannya sebagai sutrah baginya. Dan perkara ini akhwanillah termasuk di antara perkara yang banyak manusia meninggalkannya ketika salat. Nah, padahal hukum mengambil sesuatu untuk dijadikan sebagai sutrah di depannya ketika salat hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih berdasarkan hadis yang akan kita baca. Qala hafizahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tusalli illa ila sutrah wa la tada' ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa jawadahu Al-Albani. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La tusalli illa ila sutrah. Jangan kamu salat kecuali menghadap ke sutrah. Dan sutrah adalah sesuatu yang diletakkan atau ditempatkan di hadapan orang yang salat untuk menghalangi sesuatu lewat di depannya yang akan mengakibatkan terputusnya salat. Nabi SAW tegaskan di sini, jangan kamu salat kecuali menghadap ke sutrah. Kemudian kata beliau, wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Dan jangan engkau biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Kemudian kata beliau, fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Dan apabila dia enggan, maka lawanlah dia, karena sungguhnya bersamanya itu qarin, yaitu syaitan yang mendorong orang tersebut untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan ada tindakan padanya 3 kalimat pokok yang kita bisa mengambil darinya 3 permasalahan penting terkait masalah sutrah. Yang pertama berkaitan dengan hukum sutrah. Rasulullah SAW mengatakan la tusalli illa ila sutrah. Ini termasuk di antara dalil yang paling sharih, yaitu paling tegas. Paling tegas, jelas, menunjukkan apa? Wajibnya seseorang menghadap ke arah sutrah, yaitu ketika dia salat harus ada di depannya sesuatu sebagai sutrah. Nah, dan ini pendapat sederetan para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala. Baik. Dan juga merupakan pendapat Abu Awanah dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullah taala ajma'in. Dan dirajikan oleh para ulama-ulama kita muasirin seperti Imam Al-Albani, Imam Al-Wadi'i dan yang lain. Adapun jumhur fuqaha, jumhur para fuqaha dan jumhur madhab-madhab fikih yang ada, maka mereka mengatakan salat menghadap ke sutrah hukumnya mustahab, hanya sunnah saja. Nah, mungkin dari sini banyak manusia meremehkan tentang hal tersebut. Padahal kalau kita perhatikan zahir dari sabda Nabi SAW sangat jelas, bahkan nas yang tidak bisa dibantah, yang sangat gamblang menunjukkan wajibnya salat menghadap sutrah. Nabi katakan la tusalli illa ila sutrah. Di sini nafi bersama dengan istitsna yang menunjukkan kekuatan, betul-betul apa ditekankan oleh Nabi, jangan kamu salat kecuali menghadap ke sutrah. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang lain menguatkan pendapat wajib ini akhwan, yaitu berita dari Nabi SAW bahwasanya salat itu akan terputus kalau ada yang lewat di hadapannya, kalau tidak pakai sutrah. Berarti perkara yang dengannya salat kita bisa sempurna, salat kita bisa tetap sah, itu harus diwujudkan, menunjukkan sutrah wajib. Nabi SAW katakan yaqta'us salatar rajul idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahl. Akan terputus salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya semisal akhir dari pelana unta. Ketika lewat di hadapannya wanita yang sudah balik, atau anjing hitam, atau keledai. Berarti sutrah menjadi salah satu sarana terjaganya salat dari terbatalkan karena adanya sesuatu yang lewat dari 3 perkara tadi.
Dan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib, menunjukkan mengambil sutrah itu wajib. Terlebih lagi Nabi senantiasa menjaga terus menerus, bahkan ketika keluar pun beliau membawa sesuatu nanti untuk ditancapkan sebagai sutrah. Keluar menuju musala Id, beliau membawa harbah, yaitu tombak pendek, kemudian untuk ditancapkan, diletakkan di hadapan beliau, dijadikan sebagai sutrah. Baik. Adapun kenapa jumhur memilih pendapat mustahab, mereka mengatakan dalil-dalil tadi dipalingkan oleh hadis-hadis yang lain yang menunjukkan Nabi pernah sholat tidak menghadap sutrah, seperti hadis sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ghairi jidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat tidak menghadap ke tembok. Ini hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, sahih jelas. Menunjukkan sutrah menurut mereka tidak wajib. Tapi kita jawab, dalam hadis ini berita Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tidak menghadap tembok. Apakah melazimkan tidak menghadap sutrah? Tidak, karena mungkin saja Nabi salat menghadap ke sutrah selain tembok. Baik. Jadi kita jawab bahwasanya ditiadakannya tembok tidaklah menunjukkan bahwasanya tidak ada sutrah yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Karena bisa saja Nabi salat menghadap ke arah tombak yang beliau tancapkan. Baik, adapun dalil-dalil yang lain yang mereka gunakan itu lemah. Ini yang paling sahih dalam Sahih Bukhari, bisa dijawab dengan mudah. Maksudnya Nabi tidak menghadap ke tembok, tapi menghadap ke sutrah selain tembok. Baik. Untuk menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain yang sahih. Ini yang pertama, sutrah hukumnya wajib. Kemudian berkaitan dengan permasalahan pertama ini, lalu kadar sutrah yang dengannya terpenuhi kewajiban itu berapa? Dalam hadis-hadis tentang sutrah, sutrah tersebut mithlu mukhiratir rahl atau muakhiratir rahl. Dalam banyak hadis demikian. Dan bahkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah, Nabi ketika ditanya tentang sutrah orang yang salat, beliau mengatakan mithlu muakhiratir rahl, semisal akhir dari pelana unta. Baik. Nah, penggambaran dengan yang seperti ini, ikhwan, menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah pendekatan saja, tidak sesuatu yang harus harus persis tingginya seperti akhir pelana unta. Kenapa? Karena pelana unta itu macam-macam, ya kan? Tinggi rendahnya macam-macam. Baik. Dan para ulama ada yang mengatakan tingginya 1 zira', ada yang mengatakan tingginya pada kadar tulang zira'. Bedakan kalau dikatakan zira', akhwan, zira' itu dari mana sampai mana, Mbak Mujahid? Nah, zira' itu dari ujung jari sampai siku, ini zira'. Baik. Adapun azmu zira', tulang zira', tulangnya ini yang dimaksud, yaitu berarti dari pergelangan sampai siku. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti akhir pelana unta adalah zira', dari ujung jari sampai siku, atau tulangnya saja, tulang zira', yaitu dari pergelangan sampai siku. Dan Ibnu Qudamah, ikhwan, memberikan jalan keluar yang bagus untuk riwayat-riwayat ini dan pendapat-pendapat tersebut. Kata beliau, wa zahiru anna hadza ala sabilit taqrib la tahdid. Yang zahir dari maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya sekedar pendekatan, bukan untuk betul-betul batasannya seperti itu. Sehingga dari sini, karena akhir dari pelana unta itu kan beda-beda tinggi rendahnya. Nah, terkadang 1 zira', terkadang kurang. Nah,
maka dari sini kita ketahui, kata beliau, fama qaraba dzira ajza al istitaru bihi wallahu a'lam. Maka apa saja dari ukuran sesuatu yang tingginya mendekati ukuran 1 dzira, ya maka itu sah. Nah, itu sah untuk istitar, dijadikan sebagai sutra. Ini dari sisi tingginya, kawan. Adapun tebalnya, maka kita tidak mendapati dalil-dalil yang membatasi tentang tebalnya sutra. Bisa yang sangat tebal, lebar seperti tembok, ya kan? Bisa sesuatu yang kecil seperti anak panah atau taib, tiang besi, taib. Yang penting sesuatu yang kecil ini yang menjadi patokan tingginya, ya kan? Dan kecil itu tentunya yang kelihatan, karena fungsinya untuk menjadi pembatas, ya, sutra, sitar. Kalau nggak kelihatan, misalnya benang digantung gini, benang dari atas ke bawah, nggak kelihatan. Nah, fungsi tidak terwujud. Makanya kita kesimpulannya tentang tebalnya sutra ini tidak ada batasan, yang penting dilihat, diketahui. Secara urf itu sesuatu orang tahu bahwasanya jadi pembatas. Apakah itu dengan anak panah atau dengan tombak misalnya itu. Baik. Kemudian berapa yang disunnahkan untuk seorang mengambil jarak antara dia dengan sutrahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ketika seorang salat mendekat ke sutrahnya. Baik, mendekat ke sutrahnya. Dan dalam beberapa riwayat Nabi secara pengamalan ketika beliau salat di dalam Ka'bah, dikabarkan oleh Bilal radhiyallahu anhu, ketika masuk ke dalam Ka'bah, ja'ala bainahu wa bainal jidari thalathata adra'. Nabi SAW ketika masuk ke Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah, beliau menjadikan jarak antara beliau dengan tembok ketika berdiri itu salasah adra', 3 dhira'. 3 dhira' berarti ukurannya tadi dari ujung jari sampai siku, dihitung 3 dhira'. Demikian pula Ibnu Umar dulu melakukan yang demikian ini, menjaga untuk jarak sekitar itu. Ya, tentunya tidak perlu kemudian takalluf setiap berdiri dia hitung. Tidak perlu takalluf, seorang mengkira-kirakan. Dan datang riwayat yang lain dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarrasyatin. Maksudnya adalah dulu antara tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tembok itu kadar lewatnya seekor kambing, yaitu ukuran 1 kambing bisa lewat, ya. Dari hadis ini kita ketahui bahwasanya kalau seorang berdiri maka dihitung dari kakinya ke arah tembok, maka ini jaraknya berapa? 3 dhira'. Lalu bagaimana menjawab hadis Sahal bin Sa'ad? Hadis ini dibawa pada kondisi ketika sujud. Jadi ketika sujud maka akan tersisa jarak. Dan ini mujarab. Kalau antum bisa ngecek, misalnya diukur untuk mengecek hal ini sebagai sebagai penguat ilmu. Bukan kemudian setiap mau sholat dihitung seperti itu, tapi kita untuk betul-betul bisa memahami hadis ini dengan baik. Ketika sujud maka sisa antara kepala kita dengan tembok masih ada, nggak nempel di bel. Tapi antara kepala kita dengan tembok ada sisa jarak berapa? Sekitar 1 ekor kambing bisa lewat. Baik. Dan ini pendapat jumhurul ulama, bahwasanya jarak yang mustahab, jarak yang disunnahkan seorang berdiri dari sutrahnya sejarak kurang lebih
3 dhira'. Kemudian ketika dia sujud, nah, yaitu antara kepala dengan sutrah masih ada jarak yang kira-kira seekor kambing bisa lewat. Baik. Ini tentang jarak ketika seorang sholat dengan sutrahnya. Kemudian masuk ke permasalahan kedua yang disebutkan dalam hadis. Wala tada ahadan yamurru baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melarang, jangan engkau biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Nah, di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Mafhumnya kita diperintahkan untuk mencegah kalau ada orang yang mau lewat antara kita dengan sutrah. Maksud baina yadayhi yaitu apa? Mau lewat di hadapanmu, yaitu pada apa? Pada tempat antara engkau berdiri dengan sutrahmu. Adapun kalau di balik sutrah, maka ini sudah tidak tercakup dalam larangan. Ini fungsi sutrah, sehingga orang mau lewat bisa lewat karena ada sutrahnya. Dan lewatnya mereka tidak mempengaruhi keabsahan atau kesempurnaan salat kita. Baik, maka dari kalimat ini kita mengambil beberapa fawaid ikhwan, bahwasanya haram seseorang lewat di hadapan saudaranya yang sedang salat pada tempat antara dia dengan sutrahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran tentang besarnya dosa yang akan didapat oleh orang yang melanggar hal ini dengan penggambaran seandainya dia berdiri jangka waktu 40, maka itu lebih bagus daripada dia lewat, yaitu pada hadis Abi Juhaim Ibn al-Harith. Baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza 'alaihi minal ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang salat itu tahu dosa apa yang ditanggungnya, maka tentu dia berdiri selama 40 itu lebih bagus baginya daripada lewat di hadapan orang yang sedang salat. Nah, dan dalam riwayat di Sahihain dan yang lainnya, Abu Hurairah sendiri atau perawi mengatakan, la adri arba'ina yauman aw syahran aw sanah. Aku tidak tahu apakah yang dimaksud ini 40 hari, 40 tahun atau 40 bulan. Baik. Yang penting di sini menunjukkan penegasan, yaitu maksudnya dia berdiri lama itu lebih bagus daripada melanggar larangan dengan lewat di hadapan orang yang salat. Ini menunjukkan haramnya seseorang lewat di hadapan orang yang salat yang tidak memakai sutrah atau salat antara dia dengan sutrahnya. Baik. Kemudian kalau memakai sutrah maka jelas salat di hadapannya di balik sutrah boleh-boleh saja untuk kita lewati bagian depan orang yang salat ketika dia memakai sutrah. Kalau tidak memakai sutrah, berapa batasan untuk kita bisa lewat di hadapannya? Karena dalam masalah ini tidak ada nas, kita tidak mendapati nas. Maka usahakan untuk seorang tidak melewati hadapan orang yang salat sebisa mungkin. Nah, baik. Ketika mau jalan, ada orang salat berusaha untuk lewat jalur lain. Tapi seandainya tidak ada jalur kecuali itu dan dia sudah jauh dari orang itu, karena orang nggak pakai sutra kan berarti hadapannya panjang, ya kan? Misalnya banyak manusia tiba-tiba salat di tengah masjid, karena jahil terhadap hukum ini.
Maka berapa batasan orang diperbolehkan lewat di hadapannya terjadi khilaf karena memang kita tidak mendapati nas. Ada yang mengatakan kalau sudah lebih dari 3 dhira' di hadapannya boleh. Baik. Ada yang mengatakan kalau seandainya dia jalan untuk mencegah dan jalannya dia itu belum membatalkan salatnya, maka itu baru boleh. Baik. Kenapa? Karena apa? Tadi memang tidak ada nas, dan pendapat ini paling hati-hatinya dalam artian berusaha menjauh. Seandainya betul-betul butuh lewat, ya menjauh. Yang dikira-kirakan seandainya dia ngejar mau apa? Mau mencegah dia jalan, itu apa? Masih sah. Berarti ya sekitar berapa? Mungkin 6 dhira' di hadapannya atau lebih dari itu. Karena orang melangkah paling apa? 1-2 langkah ya kan untuk mencegah. Berarti kalau 1-2 langkah kira-kira mungkin ke depan 6 dhira'. Nah baru apa? Kalau lebih dari itu orang dari jauh melihat ini sholat apa ini? Dikira jalan-jalan ini sholat. Nah gerakan yang banyak membatalkan sholat. Baik. Makanya menjauh ya, kalau butuh lewat berarti menjauh dulu dari hadapannya baru kemudian lewat. Baik. Dan keluar dari hukum ini akhwan ketika posisi orang yang sholat itu sebagai makmum. Karena seorang ketika menjadi makmum dia tidak dituntut untuk mengambil sutrah sendiri, sehingga kalau ada orang lewat di hadapan para makmum maka ini tidak termasuk dalam larangan. Bahkan seandainya yang lewat itu adalah keledai ataupun apa? Anjing hitam, ini tidaklah berpengaruh pada salatnya. Ini jika lewatnya di antara shaf. Kenapa? Karena sutrah imam adalah sutrah bagi makmumnya. Tapi kalau yang lewat di hadapan imam, antara imam dengan sutrah ada yang lewat. Misalnya tiba-tiba apa? Anjing hitam lewat misalnya. Atau apa? Ada keledai lewat di hadapannya, maka batal semua salat para makmum. Batal salat imamnya, batal salat makmumnya. Demikian pula kalau apa? Kalau ada sesuatu yang memutuskan salat tapi tidak membatalkan, yaitu memutuskan dengan mengurangi pahalanya, maka ini juga berpengaruh pada kesempurnaan salat makmum. Makanya di sini perlu diperhatikan bagi para imam untuk apa? Tidak membiarkan sesuatu melewat di hadapannya. Termasuk diantaranya anak-anak kecil. Karena terkadang imam membawa anak kecil, dia biarkan anaknya lewat di hadapannya. Ini keliru. Karena jangan dikira anak kecil tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, dia anak kecilnya tidak berdosa. Anak kecil belum mukallaf, tapi kita diperintahkan untuk mencegah. Mencegah jangan sampai anak ini lewat di hadapannya. Kalau dicegah anaknya tidak paham, berarti kita yang waras yang ngalah ya. Dengan apa caranya? Dengan maju ya. Imamnya maju, berusaha untuk apa? Mendekat ke tembok agar anak kecil ini lewat di belakangnya. Ini penting karena sebagian imam bermudah-mudahan bahwa anaknya, tapi apa? Anaknya lewat di depannya dibiarkan. Dalam pemahamannya anak ini tidak dosa, tapi mengurangi kesempurnaan sholat kita, mengurangi kesempurnaan sholat. Wajib untuk dicegah. Nah, dan mencegahnya tadi dengan kita yang mengambil posisi ke depan agar depannya sempit sehingga anak ini tidak bisa melewatinya. Baik. Hukum atau permasalahan ketika dari hadis fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Baik, apabila dia enggan, dia sudah dicegah, dilarang untuk lewat di hadapan orang yang salat. Nah, ternyata dia enggan, maka Nabi SAW fal tuqatilhu. Nah, yaitu apa? Cegahlah, lawanlah dia. Baik. Dan maksud dengan muqatalah di sini akan yaitu mudafaah, yaitu dia tahan, bukan maksudnya kemudian dibunuh. Nah, tayyib langsung dipukul tengkoknya, nah, tayyib atau dicotos kepalanya, enggak.
Maksudnya apa? Fal tuqatilhu maksudnya apa? Cegahlah dia, tahan dia jangan sampai lewat. Dan penahanan ini ikhwan dengan kaidah daf'us sa'il. Nah, ditahan dengan kaidah apa? Daf'us sa'il. Kaidah daf'us sa'il itu bagaimana? Seorang mencegah pihak lain yang ingin berbuat jelek kepada kita, apakah itu memukul atau yang lainnya, maka cara mencegahnya adalah dengan apa? Dengan yang paling ringan, kemudian naik ke tingkat berikutnya apabila tidak memungkinkan. Tidak langsung kemudian pakai apa? Standar paling tinggi. Dia dicegah gini aja sudah paham, tapi langsung apa? Karena jengkel lah ini. Nah, kesempatan ya. Saya boleh untuk mencegah langsung dijotos. Saya dipukul biar ambruk. Ini haram, dosa. Kenapa? Karena dicegah dengan sesuatu yang apa? Mudah sudah bisa, tapi kenapa dia mencegah dengan sesuatu yang berat? Baik. Ini kaidah daf'us sa'il. Ketika apa? Mencegah sesuatu, akhwan harus dari apa? Dari tingkatan yang paling apa? Paling ringan. Ya, kalau dosis ringan sudah bisa, tidak boleh naik ke dosis di atasnya. Ini juga dalam mencegah hal-hal yang seperti ini pakai dosis apa? Ini namanya daf'us sa'il. Baik. Fal tuqatilhu, ini makna fal tuqatilhu apa? Muqatalah di sini mudafa'ah, yaitu dicegah, ditahan. Baik. Ketika dengan isyarat, misalnya tangan gini saja sudah cukup, tidak perlu maju ke depan. Baik. Dan cara-cara yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa inna ma'ahul qarin. Dalam sebagian hadis Nabi mengatakan fa inna ma huwa syaitan. Baik. Dan hadis kita ini hadis Abdullah bin Umar sangat jelas. Nah, bahwasanya bersama dia itu qarin, yaitu qarin dari kalangan syaitan. Baik. Karena dialah yang mendorong orang tadi untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini sebagai penjelas hadis fa innahu syaitan, bukan maksudnya orang itu adalah syaitan, tapi apa? Sesungguhnya dia melakukan perbuatan syaitan. Karena dorongan syaitan akhirnya apa? Dia melakukan hal tersebut. Baik. Jadi bersamanya syaitan yang mendorong untuk melakukan hal itu. Ini makna fa inna ma'ahu al-qarin. Kemudian ketika sudah terlanjur, karena banyak terkadang seseorang tidak sengaja, apalagi karena banyaknya yang jahil dalam masalah ini, atau duduk, misalnya yang biasa terjadi kalau jamaah ramai, ada orang yang lagi masbuk sedang duduk tahiyat, orang mengira dia apa? Sedang duduk berzikir seperti yang lain. Kemudian dia jalan saja begitu, ternyata apa? Jalan cepat baru dicegah sudah melampaui orang yang mencegahnya. Ya, sudah lewat setengah. Apakah kemudian dia dibalikkan? Ya, sudah dicegah gini, dia ke sana sudah sampai sana. Kemudian disuruh balik lagi. Maka ini namanya dua kali lewatnya. Ya, kalau sudah terlanjur lewat sudah biar, dan dia punya uzur. Kenapa? Karena tidak tahu. Nah, kita punya uzur, dan kita sudah mengupayakan untuk menunaikan perintah Nabi SAW mencegah. Baik. Kalau sudah terlanjur lewat, maka tidak kemudian dikembalikan ke belakang lagi. Baik. Karena kalau disuruh kembali berarti apa? Melewati yang kedua kali. Nah, baik. Dan akibat dari lewatnya sesuatu di hadapan orang yang sholat antara dia dengan sutrahnya, baik, itu terbagi menjadi dua.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan yaqta'us salatal mar'i. Yaqta'u salatal mar'i, yaitu memutus salat seseorang apabila lewat di depannya antara dia dengan sutrahnya. Baik. Nah, dalam hadis ini qata' tersebut, nah, yang pertama sifatnya apa? Qat'us sihah, memutus keabsahan salat. Qat'us sihah, memutus keabsahan salat, yaitu apabila yang lewat salah satu dari 3 hal, yaitu wanita yang sudah haid. Misalnya seorang salat di rumahnya, dalam salat sunnah, kemudian lewat di hadapannya istrinya lewat, maka ini batal salatnya. Al-mar'atul haid maksudnya bukan wanita ketika haid, karena sebagian memahami wanita ketika haid itu yang memutus salat, tidak. Tapi apa? Wanita yang sudah haid, yaitu wanita yang sudah apa? Sudah baligh. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nama al-kalbul aswad, yaitu anjing hitam. Dan yang ketiga, al-himar, yaitu keledai. Kapan saja salah satu dari 3 ini lewat, maka batal salat. Adapun yang lainnya seperti anak kecil atau kambing lewat, atau orang sesama laki-laki, maka yang demikian ini masuk dalam jenis yang kedua, yaitu qat'un nuqsan. Qat'u an-nuqsan, memutus dengan mengurangi, yaitu menjadikan salat kurang sempurna. Kalau tadi memutus keabsahannya berarti batal, harus mengulangi salatnya. Kalau yang kedua itu terputus, maksudnya kesempurnaannya, terkurangi kesempurnaan salat. Wallahu ta'ala a'lam.